Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Priasa SPD, Guru Produktif Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Bakti Praja Jepara, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menghitung dan menyusun rencana anggaran biaya dan penjadwalan konstruksi bangunan. Untuk membuat rencana anggaran biaya, ada 4 langkah pekerjaan pokok yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, memahami gambar secara detail dan menyeluruh sehingga kita bisa identifikasi jenis-jenis pekerjaan atau yang nanti masuk di dalam RAB namanya urean pekerjaan. Lalu yang kedua, yaitu menghitung volume bangunan dari jenis-jenis pekerjaan yang sudah kita identifikasi tadi. Lalu yang ketiga, menentukan analisa harga satuan pekerjaan atau disingkat AHSP. Nah, ini untuk membuat analisa harga satuan pekerjaan, kita biasanya terhubung dengan PUPR setempat untuk menanyakan harga-harga yang ada di daerah tersebut atau bisa survei sendiri. Lalu yang keempat, baru kita susun rencana anggaran biaya yang jadi 100%-nya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah memahami gambar kerja dan menentukan urean pekerjaan yang harus dihitung. Pada video kali ini kita fokus pada perhitungan volume pekerjaan dari urean pekerjaan yang sudah kita tentukan. Silahkan simak cara perhitungannya berikut ini. Salam pintar. Menghitung volume rencana anggaran biaya. Yang pertama, kita tentukan dulu urean pekerjaan yang akan kita hitung. Pekerjaan kita bagi dua, yaitu ada pekerjaan fisik atau gedungnya, dan nanti di gambar ini yang kedua itu pekerjaan perabot. Tapi untuk kali ini kita akan menghitung pekerjaan fisik atau gedungnya saja. Pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini untuk suatu kondisi berbeda dengan kondisi yang lain. Itu mempengaruhi jenis-jenis pekerjaannya. Pada pekerjaan yang sekarang, kita anggap lokasi pekerjaannya sudah bersih dan aman, maka tidak perlu ada pekerjaan pembersihan maupun pemasangan pagar. Jadi yang kita hitung dari pertama sekarang adalah pengukuran dan pemasangan boplang saja. Boplang ini untuk apa? Boplang itu adalah papan yang dipasang sekeliling dari rencana bangunan yang gunanya untuk menentukan garis-garis ukuran yang ada di lapangan. Baiklah, kita tentukan bagaimana cara menghitungnya. Pekerjaan boplang ini dihitungnya dalam pangkat 1, artinya meter panjang, tidak pakai persegi maupun kubik ya. Oke, sekarang cara menghitungnya yaitu hanya dihitung keliling dari denah yang sudah ada dan menempatkan boplang itu ada di 1 meter di luar garis dinding. Tujuannya apa? Supaya waktu digali boplangnya itu tidak ikut kena galian sehingga nanti posisinya berubah. Nah, jadi untuk kegiatan pekerjaan ini karena denahnya itu ukurannya 8 kali 9, maka hitungannya
menjadi yang 8 ditambah 1 kanan kiri berarti menjadi 10. Yang 9 tambah kanan kiri 1 berarti menjadi 11. Ingat tadi volume boplang itu pangkat 1, artinya keliling saja. Jadi dihitungnya 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 11. Sisi panjang 10 ditambah sisi panjang 11 ditambah sisi panjang 10 ditambah sisi panjang 11. Artinya begitu. Untuk yang Romawi 2 yaitu pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini terdiri beberapa pekerjaan ya. Yang pertama yaitu menggali tanah sedalam 2 meter. Apa artinya? Jadi galian tanah yang kita laksanakan itu tidak ada yang lebih dari 2 meter. Karena menggali tanah 2 meter dan 3 meter itu harga satuannya beda. Sedangkan untuk pondasi kali ini itu pondasinya tidak ada yang lebih dari 2 meter, maka kita ambil analisa yang kedalamannya itu tidak lebih dari 2 meter, maksudnya begitu. Nah, karena pekerjaan kita kali ini pondasinya itu ada 2 macam, maksudnya 2 macam atau 2 tipe itu terkait dengan ukurannya. Maka kita hitungnya juga berdasarkan 2 tipe tersebut. Yang pertama yaitu pondasi tipe 1. Di sini ukurannya lebih besar dari yang tipe 2 nanti. Kita peroleh dari gambar yaitu penampang dari galian itu berbentuk trapesium. Maka kalau trapesium kita sudah ketahui bersama secara matematika adalah sisi yang panjang ditambah sisi yang pendek dibagi 2 untuk mendapatkan sisi rata-rata kalikan tingginya. Baik, yang kedua ini adalah pondasi yang lebih kecil atau tipe 2. Dari gambar kita peroleh angka-angkanya yaitu yang sisi atas atau panjang 1,03, sisi pendeknya 0,7 dibagi 2 kalikan 0,7 kalikan 2 tambah 3 tambah 2 karena panjang pondasinya. Oke, untuk pekerjaan selanjutnya yaitu pengurukan kembali. Pengurukan kembali ini apa maksudnya? Yaitu menguruk tanah pada kanan kiri pondasi yang sudah kita pasang ya. Pengurukan kembali ini besarnya sudah ditentukan 1/3 dari galian. Kenapa kok bisanya 1/3? Ya karena lubangnya sudah terisi oleh pondasi yang dipasang sehingga volumenya hanya 1/3 galian. Otomatis hitungannya gampang, hanya 1/3 kali jumlah volume galian tanah yang untuk pondasi tadi. Nah, begitu. Ini gambarnya adalah disitulah letaknya urukan kembali tadi. Begitu. Jadi 1/3 kalikan 39,3925 ketemunya 13,13 meter pangkat 3. Lalu pekerjaan selanjutnya adalah urukan pasir uruk. Untuk apa nih? Urukan pasir uruk terdapat di mana? Urukan pasir uruk terdapat untuk pekerjaan ini di 2 tempat, yaitu 1 terdapat di bawah pondasi dan yang kedua terdapat di bawah lantai. Di bawah pondasi harus ada pasir uruk semuanya sepanjang pondasinya maksudnya. Maka hitungannya adalah penampang
dari urugan pasir itu, ini sesuai gambar ini ada penampang, yaitu tebalnya setebal 10 cm atau 0,1 meter kalikan 0,9 kalikan panjang pondasi yang tipe 1 tadi, yaitu 36 meter. Jadi ketemunya sesuai angka itu. Lalu yang kedua yaitu di bawah lantai. Semua lantai sebelum dirabat itu harus dilapisi dengan pasir uruk. Tebalnya berapa untuk gambar ini adalah 5 cm atau 0,05 meter. Kalikan panjang, kalikan lebar, yaitu panjangnya 8, lebarnya 7, ditambah terasan 3 kali 2, jadi jumlahnya adalah 6,83 meter kubik atau pangkat 3. Yang keempat adalah pekerjaan urukan tanah biasa dipadatkan. Ini untuk apa? Pekerjaan tanah ini adalah untuk meninggikan lantai ya. Jadi karena lantai itu semula pastikan di tanah dasar kan. Nah, tidak mungkin bangunan itu ketinggian lantainya sama dengan tanah dasar, nanti bisa kebanjiran. Nah, makanya perlu diuruk tanah biasa dan dipadatkan. Nah, ini pekerjaan ini di mana? Tentunya di seluruh lantai di dalam ruangan. Volumenya kalau begitu berarti ketinggiannya berapa tuh yang kita inginkan? Untuk gambar ini ketinggiannya adalah sebesar 25 cm. Jadi ukurannya menjadi atau hitungannya menjadi 0,25 kalikan 8 kalikan 7 ditambah 0,25 kalikan 3 kalikan 2 untuk terasnya. Jadi volumenya adalah 15,5 meter kubik. Pekerjaan selanjutnya yaitu rabat beton di bawah lantai. Jadi untuk nanti pemasangan lantai itu keramik ataupun yang lainnya, bawahnya itu harus dirabat dulu. Di mana sajakah pekerjaan ini? Jadi seluruh ruangan ya, seluruh ruangan. Jadi ini gambarnya ini dia ada di bawah pasangan keramik. Besarnya berapa? Untuk kali ini ketinggiannya itu 4 cm atau 0,04 kalikan 8 kalikan 7, itu seluruh ruangan. Ditambah untuk yang terasan nanti, nah itu ya gambarnya ya, 0,04 kalikan 3 kalikan 2. Jadi jumlah keseluruhan adalah berapa? 2,48 meter pangkat 3 atau meter kubik. Baik, selanjutnya yaitu Romawi 3, yaitu pekerjaan pondasi. Pekerjaan selanjutnya itu Romawi 3 adalah pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi terdiri dari beberapa pekerjaan. Yang pertama yaitu pemasangan pondasi batu belah 1:8, artinya 1 semen pasang plus 8 dibanding 8 pasir lokal. Pekerjaan pondasi ini atau pasangan ini kita lihat penampangnya ya, penampangnya itu adalah trapesium. Maka penampang trapesium rumus matematikanya seperti biasanya, yaitu sisi panjang ditambah sisi pendek bagi 2 untuk mencari panjang rata-rata, kalikan 0,7 tingginya kalikan 36, ini panjang pondasi tipe 1, hasilnya 12,6 meter kubik. Sedangkan yang tipe 2 itu 0,45 ditambah 0,50 bagi 2 kalikan 0,5 tingginya kalikan 7 panjangnya, jadi
Totalnya hasilnya 1,6625 meter pangkat 3. Jadi jumlahnya pemasangan pondasi batu belah adalah 14,2625 meter pangkat 3. Baik, pekerjaan selanjutnya di dalam pekerjaan pondasi ini yaitu pemasangan batu kosong atau dalam bahasa Belandanya istilahnya anstampang atau anstamping orang Jawa bilang. Ini apa ini? Yaitu pemasangan ini berada di bawah batu belah tadi ya. Ini untuk landasan. Batu kosong artinya memang tanpa adukan. Sama karena pekerjaan pondasi ada dua tipe. Kita hitung dulu di tipe yang nomor 1 yaitu lebarnya 90 cm, tingginya 20 cm, panjangnya sepanjang 36 meter. Jadi volumenya 0,9 kali 0,2 kalikan 36 sama dengan 6,48. Sedangkan tipe 2 0,7 kali 0,2 kali 7 sama dengan 0,98 meter kubik. Jadi jumlahnya sama dengan 6,48 ditambah 0,98 sama dengan 7,46 meter kubik. Pekerjaan selanjutnya yang Romawi 4 yaitu pekerjaan beton. Pada gambar ini pekerjaan beton yang perlu dihitung kubikasinya atau dalam satuan pangkat 3 itu hanya membuat beton slope. Kenapa? Karena beton slope di sini tipikalnya tidak ada di analisa. Nah, makanya kita harus dihitung dalam satuan pangkat 3. Tapi beda nanti untuk ring dan kolom karena tipikalnya ada di analisa. Nah, ini gambarnya. Slope itu adalah cor-coran beton yang ada di atas pondasi. Ukurannya berapa? Di sini 15 kali 20. Jadi volumenya 0,15 kalikan 0,20 kalikan 42. Kenapa 42? Karena panjang slope-nya 42 meter. Jadi volumenya 1,26 meter kubik. Pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan pembesian. Pembesian ini juga yang kita hitung hanya untuk pembesian slope yang tadi ya, karena yang lain nanti beda satuannya. Ini besinya bisa polos maupun ulir. Untuk pembesian slope ini kita pakai besi 10 untuk tulangan pokoknya dan besi 6 untuk begelnya. Besi tulangan ini nanti dihitung dalam satuan kilogram. Nah, ini gambarnya ada besi di dalam slope dan dipasang sepanjang keliling pondasi karena slope itu ada di atas pondasi sebelum tembok atau sebelum dinding. Jadi dihitungnya untuk tulangan pokok itu diameter 10. Kita hitung panjangnya dulu, yaitu ada 4 batang kalikan 42 tadi panjang pondasi. Ini ketemu dalam satuan meter ya, 168 meter. Terus berat jenis atau BJ dari besi 10 itu 0,62. Nah, itu ada 0,62 itu BJ dikalikan 168 sama dengan 104,16 kg. Untuk panjang begelnya kita juga hitung dalam satuan meter juga. Jadi panjang begelnya 0,8 kali 4200 per 20 ini nanti jumlahnya ketemunya 1680 meter panjang. Sedangkan BJ dari besi 6 itu 0,39, jadi kalikan 1680 sama dengan 655,2 kilo. Jadi jumlahnya adalah 759,36 kilogram. Pekerjaan selanjutnya yaitu adalah pekerjaan pembuatan 1 meter persegi backcasting untuk pekerjaan permukaan beton.
Bagesting di sini menggunakan kayu randu tebal 2 cm. Bagesting gunanya untuk membuat bentuk dari beton yang akan kita cor atau kita buat itu sendiri. Bagesting dihitung dalam satuan meter persegi karena tidak membutuhkan atau ketebalannya tidak variatif, selalu 2 cm. Nah, di sini untuk pekerjaan ini yang menggunakan bagesting juga hanya pekerjaan slope. Nah, ini gambarnya slope itu berarti tadi tetap seluruh keliling dinding. Jadi volumenya 0,2 itu ketinggian kalikan 42 panjangnya kali 2 karena 2 sisi. Selanjutnya adalah pekerjaan membuat ring balok. Ring balok ini adalah cor-coran beton yang ada di atas dinding keliling seluruh dinding. Fungsinya untuk mengikat dinding supaya tidak pecah. Ukuran dari ring balok ini sebesar 10 kali 15, yaitu lebarnya 10 sesuai lebar bata dan tingginya 15 cm. Ring balok ini dihitungnya dalam satuan meter pangkat 1 atau meter panjang. Kenapa kok bisa begitu? Karena ring balok ini tipikal seluruh panjangnya itu selalu sama. Ini gambarnya ya. Nah, jadi ukurannya 15-10, panjangnya sepanjang dinding yang ada. Jadi volumenya 42 tambah 2, 42 tambah 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 49 meter panjang atau pangkat 1. Untuk pekerjaan selanjutnya yaitu Romawi 5 adalah pekerjaan pasangan dinding. Pasangan dinding di sini ada banyak pilihan dalam analisa, cuman di sini kita pilih pasangan dinding setengah bata, bata dari Kudus. Nah, ini ada bata itu nanti juga beda-beda karena itu ini kita pilih yang Kudus ya. Dinding pekerjaan pasangan dinding ini dihitung dalam satuan meter pangkat 2. Pekerjaan pasangan dinding ini tebalnya setengah bata ya, ada yang nanti ada yang tebal 1 bata dan lain-lain. Ini kita ambil yang setengah bata saja karena tipis. Dan pasangan dinding ini ada yang bagian bawah itu namanya terasram, campurannya 1:3. Pasirnya itu harus pasir pasang karena supaya kuat. Nah, ini gambarnya ini di bawah ya, terasram itu di bawah atau di atas slope, tingginya setinggi 30 cm. Tujuannya untuk apa ini? Tujuannya pasangan terasram ini supaya dindingnya kedap air. Jadi air tidak naik ke atas menjadi lumutan atau merapuhkan. Hitungannya adalah 0,3 ini tingginya kalikan 36 sepanjang dindingnya. Jadi dikurangi 0,3 kali 1,36 ini adalah lubang pintu. Jadi jumlahnya 34,64 meter persegi. Pekerjaan dinding yang kedua yaitu pemasangan dinding batu bata Kudus setengah bata. Adukannya ini yang berbeda yaitu 1:8, yaitu dinding yang di atas terasram tadi ini dinding yang normalnya lah gitu ya. Nah, ini pasti volumenya lebih besar dari yang terasram karena yang terasram tadi hanya 30 cm tingginya. Dan kalau yang untuk 1:8 ini sisanya dari terasram. Volumenya bisa dihitung. Nah, ini kita lihat gambarnya dulu ini.
Dindingnya yang mana, yaitu dinding ini sesuai gambar ini, dinding yang ada di atas pasangan tasram. Dinding ini juga di seluruh luasan atau keliling bangunan. Jadi volumenya 4 kali 36, ini tingginya 4, panjangnya sejauh 36, dikurangi lubang-lubang ini untuk pintu dan lubang untuk jendela. Ini hitungannya agak panjang karena pintunya ada 2, P1 dan P2, jendelanya juga ada 3. Jadi volume keseluruhannya 152,116 meter persegi. Baik, untuk yang ketiga yaitu pemasangan roster atau angin-angin lah. Tapi kalau dibuat dari semen ini namanya roster. Dan ini kita pakai yang 1 lubang saja. Volumenya ini dalam satuan buah atau pieces ya. Nah, ini gambarnya ada di atas kosen pintu maupun jendela. Nah, ini di gambar sudah kelihatan, tinggal menghitung satu persatu. Jadi tidak sulit kalau ini hanya menghitung sesuai gambar yang ada. Oke, nah ini di atas pintu yang di dalam ini ruang administrasi ada juga. Hitungannya tinggal tadi dihitung ketemunya 23 buah, itu aja. Baik, selanjutnya yang Romawi 6 yaitu pekerjaan plesteran. Plester ini ada 2 juga, yaitu plesteran yang terasram, juga nanti ada plesteran biasa. Plesteran terasram itu campurannya 1 PC banding 3 pasir pasang. Di mana dia letaknya ini sesuai gambar ini, dia di seluruh dinding. Tebalnya 15 mili. Maka sudah pasti 15 mili, maka volumenya nanti dalam satuan pangkat 2. Tidak pangkat 3 ya, karena tebalnya sudah tertentu 15. Nah, ini besarnya ini tinggal mengalihkan 2 dari hitungan bata pasangan batanya tadi. Oke, selanjutnya pekerjaan plesteran yang kedua yaitu plesteran dinding 1:6, 1 PC banding 6 pasir pasang. Ini volumenya juga sama, 2 kali besarnya volume pasangan dinding yang tadi, karena plesteran itu pasti di luar dan di dalam dari dinding. Ini gambarnya sama, kita merujuk ke pasangan apa tadi, batu bata, hanya dikalikan 2 gitu. Nah, ini di mana saja ya, seluruh dinding ya, seluruh dinding itu pasti diplester. Tapi di sini kita hitung yang 16 ya, jadi yang di atas apa itu, di atas trasram sama, jadi sebetulnya dihitung lagi juga boleh gitu. Volumenya di apa itu dikurangi lubang-lubang jendela dan pintu, tapi ini cukup dikalikan 2 kali volume pasangan batu bata. Jadi begitu cara ngitungnya biar praktis. Oke, selanjutnya adalah Romawi 7 yaitu pekerjaan kayu. Kayu ini apa saja? Sebetulnya kayu ini ada beberapa, yaitu pembuatan dan pemasangan kayu kosen ya, kosen. Kosen ini ya ada kosen pintu dan kosen jendela, ini analisanya sama karena bahannya sama, kesulitannya sama. Yang beda nanti kalau kayu untuk atap ya. Ini hitungannya agak jelimet, agak panjang karena ya ukurannya kecil-kecil tapi banyak. Nah, itu yang saya katakan jelimet. Jadi untuk yang pertama itu kita hitung kosen dari pintu dulu ya. Karena pintunya ada 2 macam, kita beri nama P2 depan P1. P2 ini untuk yang di ruangan administrasi,
itu kecil, maka angkanya juga kecil-kecil ini, ya, tapi panjang sekali juga, ketemunya 0,06 meter kubik ya. Untuk P1 ini angkanya sama karena dimensinya 6 kali 12 gitu nyebutnya biasanya, angkanya 0,06 kalikan 0,12 kalikan panjang kosennya sehingga ketemunya 0,03 meter pangkat 3. Jadi jumlah untuk pintu sekian. Jendela ini kita hitung gambarnya, ini yang jendela ini ada 2 tipe juga, ada J1 dan J2. Ini J1 dimensinya sama, kayunya 0,6 kali 0,12 kalikan 1,68. Ini panjangnya kosen-kosennya ya. Jadi terus ini angkanya banyak sekali. Karena jumlahnya 4 maka kalikan 4 ya. Ini ketemunya 0,143 424 meter pangkat 3 atau meter kubik. J2 nya sama 0,06 kali 0,12 kali panjang seluruh kosen baik yang vertikal maupun horizontal dijumlahkan semua, ini kalikan 4 juga karena jumlahnya kebetulan sama 4, hasilnya 0,18432 meter. Jadi jumlah untuk jendela itu 0,32774 meter pangkat 3. Jadi jumlah total dari kosen, pintu dan jendela itu 0,32744. Demikian video pembelajaran tentang menghitung volume pekerjaan untuk membuat RAB bangunan. Sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar demi masa depan yang cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, salam pintar.